Lagi ngerekam. Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barang pada 5 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Nova Kalista dan juga produser saya Diar Korompis hadir untuk Anda di perjalanan lintas Jakarta siang ya. Untuk hari ini hari Jumat tanggal 19 Maret 2021. Dan pendengar seperti biasa kita awali kebersamaan kita ya. Ngobrol asik kita di sini. Mengatur keuangan keluarga itu merupakan sebuah tanggung jawab yang sangat besar bagi setiap ibu ya. Selain mengurus anak, ibu juga harus pandai mengatur keuangan keluarga. Tapi hal ini justru menjadi beban tersendiri ya, terlebih bagi ibu rumah tangga yang mungkin sama sekali tidak punya penghasilan sampingan. Apalagi nih godaan online shop ya. Sekarang tuh ya promo-promo yang disajikan, terus juga kayak beli 2 gratis 1. Ini kayaknya ada sebuah godaan yang sulit untuk dihindari ya. Nah, apakah Anda juga mengalami hal seperti itu? Anda nanti bisa gabung bersama kami di sini di 021 344 1499 ya. Terus di WhatsApp-nya 081212349912. Kita ngobrol bersama Dr. Hendra Khalid MA. Beliau ini dosen ekonomi syariah IIKI Jakarta dan motivator bisnis. Halo, Assalamualaikum, selamat siang dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Nova? Sehat ya? Iya. Dan pendengar kita juga sehat. Yang sakit kita doakan Allah memberikan kekuatan. Amin, apalagi amin. di hari Jumat penuh keberkahan di hari ini. Dan yang sedang berjuang mencari rezekinya Allah, kita doain juga mudah-mudahan Allah titipkan rezeki yang banyak. Amin, Nah, yang amin. lagi berjuang juga mau bayar utangnya, cicilannya, dan berbagai macamnya. Amin. Nah, kita doain. Wah, ini kayaknya nyindir nih ya. Ya, biasanya kalau bilang dikasih kesempatan untuk bisa bayar hutang, biasanya semua orang sepakat kira-kira gitu. Apalagi di tengah pandemi seperti ini kira-kira yang kemudian pendapatannya berkurang, ya kan? Maka tidak jarang juga ada yang gajinya dipotong karena bisa perusahaannya bisa bertahan, bahkan ada yang di PHK. Tentu kita prihatin, tapi bagaimanapun juga selama kita masih hidup maka ada kesempatan bagi kita untuk kemudian memperbaiki kondisi keuangan keluarga kita, kira-kira begitu. Iya, Pak Hendra, ini memang sebuah dilema ya di tengah pandemi seperti ini ya. Banyak sekali keluhan-keluhan seperti yang Pak Hendra bilang tadi ya. Apalagi nih terutama nih ya buat ibu-ibu nih. Dan hari ini, siang ini kita ngobrolin bijak mengatur keuangan keluarga di masa pandemi. Nah, ya, ibu-ibu itu persoalannya, ibu-ibu itu merupakan menteri keuangannya keluarga. Itu jadi dia. Kalau di negara kita punya menteri keuangan Bu Sri Mulyani, Iya, maka betul. di keluarga ada Bu Nova, ada Bu Dia, dan semua kita, ibu-ibu kita adalah merupakan menteri keuangan keluarga. Artinya ketahanan ekonomi itu tergantung bagaimana ibu-ibunya yang mengelolanya, kira-kira gitu. Iya, tapi mungkin ini agak sedikit berbeda ya Pak Hendra ya, karena kalau di masa bukan pandemi ya, mungkin ini merupakan sebuah kecukupan aja. Tapi di masa pandemi ini seringkali terjadi PPKM, lockdown atau segala macamnya lah ya. Nah, buat yang berpenghasilan tetap mungkin taruhlah sebagai pegawai pemerintah atau gajinya udah ditetapkan atau ditentukan tiap bulannya, itu mah nggak ngaruh. Tapi buat mereka yang kerja di swasta gitu loh ya, istri-istrinya pasti pada menjerit gitu di saat lockdown, gajinya nggak dibayar, di saat lockdown usahanya ya udahlah gitu loh kan. Apalagi para pedagang nih, kita lihat kemarin ini sempat demo juga, sempat bilang juga pemasukan kita dari mana kalau lockdown terus gitu loh kan. Nah, ini gimana nih, kita bicara ini dulu, seperti apa ini Pak Hendra menyikapinya? Pertama yang harus kita lakukan adalah mengevaluasi ya kembali keuangan keluarga kita. Nah, dalam evaluasi itu ada 3 bagi saya pada dasarnya. Yang pertama, kalau kita bicara tentang teori ekonomi, yang pertama adalah surplus. Jadi keuangan keluarga yang sehat itu keuangan keluarga yang surplus. Apa yang surplus itu? Di mana pengeluarannya lebih kecil dibandingkan pendapatannya. Itu artinya kalau pendapatannya misalnya 5 juta, tapi dia cuma bisa keluar untuk konsumsi dan berbagai macamnya cuma 3 juta. Itu artinya dia masih bisa saving sekitar 2 juta. Nah, itu berarti dia sudah surplus, sudah bagus bagi saya. Artinya tidak ada problem, tidak ada pandemi.
dia tetap bagus, artinya stabil kira-kira. Lalu yang kedua adalah keuangan keluarga yang kemudian kalau kita sahabat-sahabat sekalian umpama melihat keuangan keluarga, lihat misalnya, oh ternyata pendapatan saya sama loh dengan pengeluaran saya, artinya gaji saya 5 juta, tapi pengeluaran saya juga 5 juta juga, kira-kira demikian. Nah itu artinya berarti impas dong, balik modal dong, artinya ya nggak lebih banget, artinya cukup deh kan, karena selalu doanya ya Allah cukupkan rezekiku, iya benar harusnya doanya ya Allah lebihkanlah rezekiku gitu ya Pak Hendra ya. Iya, jangan dicukupkan ya, kalau cukup ya cukup-cukup aja. Tapi bagus juga kalau cukup, mau haji cukup duitnya gitu. Oh gitu ya, iya benar. Jadi ada terus kira-kira gitu ya. Jadi ada terus, cukup terus kira-kira gitu. Nah yang ketiga ini menarik bagi saya, di mana pengeluaran keluarga itu lebih tinggi dibandingkan pendapatannya. Nah ini yang dikatakan dengan tekor tadi, yang dikatakan defisit kalau bahasa ekonominya. Betul. Yang kita bahas pada dasarnya bukan yang pertama tadi yang surplus, yang kedua impas, tapi yang ketiga bagi saya menarik bagi saya. Benar. Di mana keuangan keluarga ini penghasilannya turun atau penghasilannya tetap tapi pengeluaran banyak. Nah ini tentu menjadi problem. Apalagi di tengah pandemi ini ternyata tidak hanya keuangan keluarga yang berpengaruh, perusahaan-perusahaan besar kalau kita perhatikan itu banyak sekali yang collapse, yang bangkrut. Nah, kebayang kira-kira perusahaan gede aja bisa bangkrut, gimana dengan keuangan keluarga kita kira-kira gitu ya. Benar. Nah, tapi tentu selama kita masih punya napas, masih Allah bersama kita, ya artinya kita masih punya kesempatan. Pertama yang harus kita catat bahwa yang ngasih rezeki itu Allah loh. Yang ngasih rezeki itu Allah, yang ngatur bagi-bagi rezeki itu Allah, tapi yang mengelolanya kita. Nah, ini persoalannya kita kira-kira gitu ya. Jadi artinya Allah tuh sudah kasih rezeki yang banyak pada dasar bagi kita. Tinggal kemudian kita mengelolanya. Nah, kalau nggak pintar mengelolanya, maka akan terjadilah namanya adalah defisit anggaran tadi, ya. Nah, sekarang setelah kita mengevaluasi, maka apa yang harus kita lakukan sekarang? Nah, kalau umpama pendapatan kita, umpamanya pendapatan cuma 3 juta, tapi pengeluarannya 5 juta, atau pendapatan 5 juta, tapi pengeluarannya 7 juta, berarti kan defisit 2 juta tuh. Nah, gimana caranya kemudian? Nah, cara yang sering dilakukan orang-orang saat ini adalah berhutang, tapi berhutang dalam keuangan keluarga juga tidak menarik. Itu akan menambah beban, akan menambah amanah dan berbagai macamnya, apalagi hutang itu dibawa mati. Nah, dalam Islam Masya Allah luar biasa. Nah, oleh karena itu bagi saya bukan hutang solusinya, kecuali sangat-sangat emergensi kira-kira gitu ya. Nah, solusi yang pertama ya lo tuh cari penghasilan tambahan. Nah, ini mencari penghasilan tambahan. Nah, di tengah pandemi ini ada banyak sekali penghasilan tambahan kalau umpama kita kreatif misalnya kan. Nah, umpama nih orang pada lockdown nih misalnya kan kira-kira gitu. Maka kalau di komplek perumahan kan pada takut tuh keluar. Ya udah, kita bilang, "Yuk, siapa yang mau pesan sayuran sama saya nih?" Catat kira-kira, gue belanja ke pasar. Kan dapat tuh margin keuntungannya kan? Oh iya benar. Atau kan gampang kan? Keren ya, betul. Jadi tinggal catat kira-kira, nanti tinggal WA kira-kira butuh apa-apa saya ke pasarnya ya kira-kira. Karena di kantor umpama kita nggak punya pekerjaan misalnya, atau apalagi misalnya kan gitu, laundry atau apa, banyak sekali yang bisa dilakukan kira-kira untuk menambah penghasilan. Nah, atau sekarang zamannya adalah zaman media sosial atau zaman kemudian semuanya serba Zoom sekarang. Coba bayangin kan, perusahaan-perusahaan toko-toko buku besar sekarang sudah berubah sekarang, dari dia jualan buku sekarang menjual video-video pendek. Nah, ini menjadi menarik kira-kira gitu kan. Nah, bisa juga kreatif kan, tinggal cari konten-konten apa kira-kira gitu, langsung kemudian menjadi menjadi nilai tambah, bisa menjadi pendapatan, menjadi kreator berbagai macamnya, atau pada tingkat paling tinggi tentu bisa menjadi YouTuber berbagai macamnya kan. Itu pendapatan juga. Nah, saya pikir ada banyak kira-kira yang bisa dilakukan. Nah, ibu-ibu bisa juga sekarang ini kan suka menanam yang bisa di rumah kan, tanam sayur dan berbagai macam pot yang sekarang Masya Allah lagi tren-tren banget sekarang, lagi viral, lagi hits ya Pak ya. Nggak perlu beli sayur ke pasar kan, artinya tinggal tidak perlu beli sayur ke pasar, berarti pengeluarannya berkurang kan. Kalau pengeluarannya berkurang berarti ekonominya tambah bagus dong. Nah, apalagi kalau pinter, misalnya selain dikonsumsi yang ditanam tadi, lalu kemudian dijual sama tetangga. Ada mau nggak nih? Ya segar kira-kira, daripada beli di pasar yang belum segar. Langsung petik di tempatnya gitu ya. Tinggal tulis iklannya kan. Iya.
sayur murah langsung petik langsung di pohon. Nah, kan keren kira-kira gitu. Nilainya di situ ya Pak Hendra ya. Iya, kan? Betul. Jadi di tengah pandemi ini memang harus marketing ya, apa ini pikiran kita harus kemudian mencari terus ide-ide baru. Harus Jadi jeli ya bagi Pak saya ya. yang pertama tadi adalah cari penghasilan tambahan. Nah, yang kedua Iya. mengurangi mengurangi belanja yang nggak penting. Nah, ini pertanyaan sederhana. Orang itu, kita ini sebagian besar adalah belanja itu bukan karena kebutuhan, ya, tapi karena keinginan, ya. Lapar mata ya. Maka dalam bahasa Inggris dibedain tuh antara want dengan need, gitu kan. Iya, Want itu adalah dan kebutuhan. keinginan, sedangkan need adalah kebutuhan. Iya. Ya. Kalau kebutuhan pasti ada batasnya. Gue butuh paling satu hari ini adalah 1 mangkok bakso, 1 mangkok nasi, ya. Atau satu hari cuma 3 mangkok nasi. Nah, gue nggak butuh 5 kira-kira gitu. Tapi keinginan gue pengen 5. Nah, itu problem. Iya benar ya. Jadi kan? Jadi begitu juga belanja ke mall, ya kan? Atau lihat gitu. Ini unik ya, ini unyu-unyu kira-kira bahasa dagang sekarang. Nggak beli kira-kira gitu. Padahal nggak butuh. Berarti Pak Hendra ini mesti dikurangi juga keluar rumahnya ya. Tapi persoalannya nggak keluar rumah, tuh gadget, lihat terus tuh foto-foto. Oh ya benar ya, itu dia yang jadi masalah. Naik, belanja online-nya nggak bisa tahan. Tiap sore nunggu paket. Ada yang jerit gitu ya, paket gitu kan. Memang nggak kemana-mana kata suaminya. Tapi belanja online-nya, men, kira-kira gitu. Jadi tiap sore nunggu paket. Bapak-bapak sekarang itu bilang begini Pak Hendra, istri saya itu sekarang itu udah nggak kemana-mana loh, udah berubah, udah di rumah aja gitu. Tapi kok pengeluaran makin besar ya. Nggak bisa tahan tuh. Iya. Nggak bisa tahan. Ya kan, apalagi kalau pakai diskon. Nah, persoalan sederhana sebenarnya dalam belanja itu. Mahal, butuh beli. Murah, nggak butuh, nggak usah beli. Tapi persoalannya kadang-kadang kita adalah ya murah, kita beli diskon, beli. Padahal nggak butuh, padahal akhirnya dibuang ke sampah juga kan. Nah, mulai hari ini catat tuh para pendengar RRI Perusahaan dan pendengar RRI lainnya. Catat. Nah, kalau belanja mahal, butuh, beli. Murah, nggak butuh, nggak usah beli. Nggak usah beli ya. Baik. Baik Pak Hendra. Iya, nanti kita lanjutkan lagi ya. Kita break dulu ya. Kita undang pendengar kita di 081212334912 yang ingin bertanya, yang ingin ngobrol bersama narasumber kita di siang hari ini. Silahkan saja ya. Kita ngobrolin tentang bijak dalam mengelola keuangan di masa pandemi ya. Keuangan keluarga maksudnya. Silahkan ya gabung bersama kami di sini melalui WhatsApp-nya. Pak Hendra, nanti kita lanjutkan lagi ya. Tetap di sana ya Pak Hendra ya. Jangan kemana-mana dulu. Saya hadirkan dulu satu nomor, Niji Indahnya Cinta. Oh, jiwa muda bercinta, mudah putus juga. Hidup di dunia sementara, pencarian cinta di hati, janganlah berhenti. Hei jiwa muda, cepat kejar cinta. Indahnya bercinta saat muda. Indahnya bercinta di dunia. Indahnya bercinta sampai tua. Cinta mata muda, cinta paling indah. Oh, jiwa muda, jangan sampai mudah menyerah, semua demi cinta. Hei jiwa muda, bertahankan cinta. Indahnya bercinta saat muda. Indahnya bercinta di dunia. Indahnya bercinta sampai tua.
cinta masa muda, cinta paling indah. Cinta bukan permainan belaka, cinta memang harus kita jaga, cinta memang takkan pernah ada habisnya. Cinta bukan permainan belaka, cinta memang harus kita jaga, cinta memang takkan pernah ada habisnya. 91,2 FM Pro 1 dari Jakarta, kanal inspirasi. Tentunya keindahan impian kita semua ya, seperti yang dinyanyikan Nici barusan, indahnya cinta. Nah, indahnya berkeluarga juga begitu ya. Kalau misalnya mengelola keuangan keluarga tidak pandai-pandai, keindahan dalam keluarga kita bisa hilang. Begitu nggak sih, Pak Hendra? Iya, Mbak Nova. Begitu nggak sih, Pak Hendra? Ya, jadi apa awalnya dengan jatuh cinta ya kan, kata Diki kan, tapi pada dasarnya untuk bisa mempertahankan keutuhan keluarga ya dengan uang. Iya, betul, benar banget ya. Kalau abang nggak punya duit nggak jadi cinta juga. Abang punya duit kita sayang, abang nggak punya duit jangan sampai melayang maksudnya. Pak Hendra, kita ada WhatsApp ini. Pak Hendra, selamat siang, saya Ella dari Petamburan. Sebelum pandemi saya punya cicilan mobil, cicilan rumah. Kita sama-sama bekerja, suami saya bekerja dan saya juga bekerja. Tapi setelah pandemi melanda, suami saya di PHK, sehingga sekarang kami agak sedikit pincang. Nah, bagaimana cara kami mengatasinya, Pak Hendra? Sementara utang di luar sana juga banyak. Terima kasih, Pak Hendra. Baik, terima kasih. Nah, ekonomi keluarga yang sehat itu tandanya ada beberapa hal, kira-kira 5 tanda 5 tanda ya, kira-kira 5 tanda keuangan keluarga bagus. Yang pertama, tidak punya dana, kalau ekonominya tidak bagus, yang pertama dia nggak punya dana darurat. Jadi kalau terjadi seperti sekarang, seperti Mbak tadi, umpama dia nggak punya dana darurat, maka pasti akan kalang kabut dan kira-kira gitu. Betul. Nah, kebiasaan keluarga kita, di kebanyakan kita, nah kadang-kadang pendapatan itu langsung habis konsumsi saja. Pada dasarnya dalam teori ekonomi kan sederhana, pendapatan dikurangi konsumsi maka sama dengan tabungan kan. Nah, persoalannya ketika konsumsinya banyak, kira-kira dia nabung nggak? Nggak tahu tuh gimana beritanya itu. Nggak bakal punya tabungan, gitu ya. Iya. Nggak bakal punya dana darurat, ya. Sehingga kalau terjadi hal-hal seperti sekarang, nggak pernah kita duga terjadi pandemi seperti ini, maka kalang kabut kan kira-kira. Nah, beruntunglah kemudian orang-orang yang punya kebiasaan menyisihkan dana tabungan atau dana emergency yang sekarang kita kenal dengan emergency fund, gitu, dana emergency yang digunakan kalau terjadi hal-hal seperti ini. Jadi ini tentu menjadi sangat penting. Di awal ya, bukan setelah dikonsumsi. Kalau setelah konsumsi nggak bakal ketemu terus. Jadi menabung itu selagi ada. Kalau nggak ada, apa yang mau tabung? Kira-kira gitu kan orang tua dulu kan, kira-kira gitu. Nah, kalau situasinya sudah seperti ini, maka ada alternatif yang sederhana bagi saya, yaitu yang pertama tadi menambah penghasilan dari ilmu, dari sisi yang lain ya, harus menambah penghasilan. Jadi harus kreatif, misalnya antara suami istri tadi, apa bisa kita kerjakan kira-kira? Apa yang dibutuhkan orang di sekitar rumah kita? Nah, kita yang nyiapin kira-kira gitu kan. Nah, persoalannya sekarang kita lihat nih, apa yang dibutuhkan orang nih? Orang butuh sekarang lagi tren kan jualan frozen, apa namanya itu ya? Iya, frozen food gitu ya. Ya, itu kan lagi tren sekarang kan dengan pandemi seperti ini kan. Nah, tinggal sekarang Mbak tadi adalah melihat saya apa sih yang dibutuhkan orang sekitar saya. Kalau saya butuh, orang lain juga butuh kira-kira gitu kan. Nah, oleh karena itu, siapinlah kebutuhan orang lain itu. Dengan menyiapkan kebutuhan orang lain, maka kita akan punya pendapatan lebih kan, kira-kira demikian. Persoalan sederhana, jangan gengsi gitu kira-kira. Kalau di kantor umpamanya kita dihormatin orang terus atau apa. Nah, sekarang dalam keadaan pandemi ini, hilangkanlah urat malu, rasa malu dan berbagai macam itu, hilangin lah kira-kira gitu. Yang penting nggak nyuri ya. Bertahan hidup ya, yang penting halal kira-kira. Yang penting gitu, halal ya, Pak Hendra ya, betul. Ya, itu pertama. Jadi buat tambahan. Lalu yang kedua, kalau masih punya aset ya atau berbagai macamnya yang kira-kira ya bisa dijual, bagi saya jual aja dulu.
lalu kemudian misalnya kendaraan kita bagus, lalu jual beli mobil agak lebih sederhana misalnya, lalu sisanya itu adalah untuk bisa bertahan hidup, untuk menjadi modal investasi dan berbagai macamnya. Jadi saya pikir ada banyak ya, satu sisi yang menambah pendapatan, di sisi lain ada bisa yang dilakukan dengan aset yang kita miliki. Yang repot tentu ketika kita nggak punya aset, nah maka satu-satunya jalan itu tadi menambah penghasilan tambahan. Oke, baik. Nah, ini ada Ibu Mira di Depok. Siang Kak Nova dan Pak Endra. Yang terpenting adalah kita pandai-pandai mengatur keuangan belanja sesuai dengan kebutuhan kita. Rem belanja yang tidak perlu atau tidak penting-penting banget. Kalau menurut kebutuhan hidup bisalah dicukup-cukupi ya. Tapi kalau mengikuti gaya hidup seberapa besar pun tidak akan cukup. Oke deh Kak Nova, selamat tugas, sehat selalu. Salam sukses selalu. Saya senang dengan Mbak Mira ya. Hasil riset menunjukkan di Indonesia, bahkan tidak hanya di Indonesia, di banyak negara, bahwa orang yang ingin tampak kaya itu selalu jatuh miskin. Jadi orang yang selalu jatuh miskin itu orang yang ingin penampilannya seperti orang kaya padahal dia tidak kaya. Jadi serius ya, punten ya kira-kira teman-teman semua ya, para pendengar ya. Jadi rata-rata pada dasarnya orang yang jatuh miskin itu orang yang ingin penampilannya seperti orang kaya padahal dia tidak kaya. Jadi lalu bagaimana sih Pak Hendra sebenarnya? Bagi saya sederhana ya, gaya hidup itu kan tidak mengurangi harga diri kita. Artinya sederhana itu tidak mengurangi harga diri kita. Contoh sederhana Mbak Nova nih dan para pendengar sekalian, kalau kakinya itu nomor 40 lalu pakai sepatu nomor 45, kira-kira enak dilihat orang nggak? Ayo enggak lah ya. kan itu. Nah, kalau pendapatannya 5 juta, ya sudahlah hidup ala kadarnya untuk 5 juta. Teman-teman kita ada banyak yang 2 juta. Alhamdulillah dengan begitu sehat, gitu kan, imun tubuhnya bagus. Lalu bersyukur kepada Allah, ya kan? Dengan bersyukur kepada Allah, keluarga utuh, semuanya bagus, Masya Allah, luar biasa. Apapun kondisinya, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Baik. Jadi jangan memaksakan diri ya Pak Hendra ya. Enggak enak, karena nggak kelihatan, nggak bagus dilihatnya ya. Iya. Meskipun teman-teman mengatakan nggak apa-apa, tekor yang penting tersohor. Bahasa yang gitu ya, tekor yang penting tersohor. Pak Hendra, waktunya udah mepet banget nih. Sebenarnya saya mau panjang-panjang. Ya udah, kita kasih kata kunci aja deh, seperti apa ini harusnya ya, yang perlu kita garis bawahi di masa pandemi ini untuk mengelola keuangan keluarga. Silakan Pak Hendra. Yang pertama tadi adalah evaluasi keuangan keluarga kita. Kalau kemudian sudah bagus, ya teruskan, tingkatkan. Tapi kalau kemudian keuangan keluarga kita defisit, maka caranya adalah cari penghasilan tambahan. Lalu hindarilah pembelian yang tidak butuh atau cicilan dan berbagai macamnya. Lalu yang ketiga adalah biasakan untuk menabung. Dan yang keempat, ya biasakanlah untuk membuat namanya emergency, dana darurat ya. Nah, dana darurat ini harus dibuat karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini, sehingga dengan dana darurat tadi insya Allah kita bisa bertahan. Yang paling penting adalah tetap semangat dan bersyukur kepada Allah, dan dengan semangat insya Allah Allah akan berikan rezeki yang banyak. Dan yakin dan percayalah, di semua agama yang diajarkan di Indonesia mengajarkan pada kita semuanya adalah jangan lupa berbagi, karena dengan semangat berbagi maka insya Allah Allah akan berikan yang lebih besar. Sehingga selalu kita katakan terima kasih, aku terima, aku kasih lagi sebagiannya. Jangan simpan terus dong. Kasihan juga saudara-saudara kita yang hari ini di tengah keterbatasan. Insya Allah mudah-mudahan dengan demikian Allah berikan kesehatan untuk kita dan keluarga. Semangat terus bagi saya yang punya hutang, Pak Hendra doain mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang banyak. Kalau yang banyak punya rezeki yang banyak, jangan lupa berbagi. Mudah-mudahan tidak hanya kita yang sejahtera, tapi saudara-saudara kita juga sejahtera. Dan insya Allah Indonesia jaya selalu, insya Allah. Nah, amin, dan RRI jaya juga selalu. Amin. Pak Hendra, terima kasih banyak ya untuk waktunya. Ini bermanfaat sekali buat pendengar kita. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Salam sehat selalu. Amin, makasih sama-sama Mbak Nova dan juga para pendengar kalian. Makasih juga. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi bersama Dr. Hendra Khalid MA, dosen ekonomi syariah IIKI Jakarta dan motivator bisnis dengan tema bijak mengatur keuangan keluarga di masa pandemi.